kembali lagi bersama saya, Nurul Umayyah, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Maumere. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi graf atau graf. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskret dan hubungan antara objek-objek tersebut. Kemudian gambar di bawah ini sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Untuk titik-titik ini disebut dengan vertex. Kemudian, untuk garis-garis ini atau sisi-sisi ini disebut dengan edge. Yang berikut sejarah graf, di mana masalah jembatan Königsberg tahun 1736. Teman-teman bisa lihat gambar jembatan tersebut, di mana permasalahan pada tahun itu yaitu bisakah melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Pada tahun 1736, seorang matematikawan Swiss yang bernama Leonhard Ward adalah orang pertama kali yang berhasil menemukan jawaban permasalahan tersebut menggunakan pembuktian sederhana. Jadi, ia memodelkan masalah ini ke dalam suatu graf, di mana daratan ia simbolkan ke dalam titik-titik atau simpul atau vertex. Kemudian jembatan yang menghubungkan antara dua daratan itu disimbolkan dengan sisi. Nah, ilustrasinya seperti gambar grafik yang ada di samping kanan ini. Titik-titik ini mewakili daratan, kemudian garis-garisnya atau sisi-sisinya ini adalah mewakili dari jembatan tersebut. Kemudian jawaban dari Leonhard Ward adalah seseorang tidak mungkin melalui ketujuh jembatan itu masing-masing satu kali dan kembali lagi ke tempat asal keberangkatan jika derajat setiap simpul tidak seluruhnya genap. Nah, di dalam hal ini kita mengenal ada istilah yang namanya derajat. Jadi, mari kita mempelajari secara lebih lanjut mengenai istilah-istilah dalam graf dan juga jenis-jenis dari graf. Kemudian definisi graf. Graf G sama dengan F, E yang dalam hal ini V sama dengan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertex, di mana sama dengan V1, V2, dan seterusnya sampai Vn. Kemudian E sama dengan himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul, di mana E1, E2, dan seterusnya sampai En. Nah, yang berikut teman-teman bisa lihat pada gambar. Ada 3 gambar, yang pertama itu merupakan graf sederhana, yang kedua merupakan gambar graf ganda, dan yang ketiga merupakan graf semu. Nah, contoh teman-teman bisa lihat pada gambar pertama adalah graf dengan himpunan V sama dengan 1, 2, 3, 4, himpunan E sama dengan 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, 3,4. Kemudian teman-teman bisa perhatikan gambar kedua. Gambar kedua adalah graf dengan himpunan V sama dengan 1, 2, 3, 4, himpunan E sama dengan 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4 sama dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Kemudian yang berikut, teman-teman perhatikan gambar ketiga, di mana
Gambar ketiga adalah graf dengan himpunan V sama dengan 1, 2, 3, 4. Himpunan E sama dengan 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4, 3,3 sama dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Yang berikut masih pada gambar sebelumnya, graf sederhana, graf ganda, dan graf semu, di mana pada gambar kedua sisi E3 sama dengan 1,3 dan 1,3 dan sisi E4 sama dengan 1,3. Dinamakan sisi ganda atau multiple edge atau parallel edge karena kedua sisi ini menghubungkan dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Yang berikut pada gambar ketiga, sisi E8 sama dengan sisi E8 sama dengan 3,3. Dinamakan gelang atau kalang atau loop karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Yang berikut kita masuk ke jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf sederhana atau simple graph, yaitu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Jadi G1 pada gambar kedua adalah contoh graf sederhana. Yang kedua, graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph. Gambar kedua dan gambar 3 pada gambar 2 adalah contoh graf tak sederhana. Yang berikut berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah atau undirected graph, yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. 3 buah graf pada gambar 2 adalah graf tak berarah. Yang kedua, graf berarah atau direct graph atau digraph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. 2 buah graf pada gambar 3 adalah graf berarah. Teman-teman bisa lihat gambar tersebut di mana yang A itu G4 merupakan graf berarah dan yang B merupakan graf ganda berarah. Berikut teman-teman bisa lihat tabel 1 jenis-jenis graf, di mana terdapat jenis-jenis graf yaitu graf sederhana, graf ganda, graf semu, graf berarah, graf ganda berarah. Yang berikut contoh terapan graf. Yang pertama, rangkaian listrik, di mana gambar yang pertama itu adalah rangkaian listrik dan gambar yang kedua ini, gambar B, merupakan terapan dari graf. Contoh yang kedua yaitu isomer senyawa kimia karbon, di mana teman-teman bisa lihat ada metana CH4, etana C2H6, dan propana C3H8. Kemudian contoh yang ketiga ada transaksi konkuren pada basis data berpusat, transaksi T0 menunggu transaksi T1 dan T2, transaksi T2 menunggu transaksi T1, transaksi T1 menunggu transaksi T3, dan transaksi T3 menunggu transaksi T2. Kemudian contoh yang keempat yaitu pengujian pada program. Teman-teman bisa lihat pengujian pada program dan gambarnya.
Kemudian ada juga contoh yang kelima, yaitu terapan graf pada teori otomata, di mana mesin jajak atau vending machines. Pada gambar tersebut, yang keterangannya A itu 0 sen dimasukkan, yang B 5 sen dimasukkan, C 10 sen dimasukkan, dan D 15 sen atau lebih dimasukkan. Yang berikut kita masuk ke terminologi graf. Yang pertama, ketetanggaan atau adjacent, yaitu dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya berhubung langsung. Nanti teman-teman bisa lihat gambar yang pertama, di mana simpul 1 bertetangga dengan simpul 3, simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Yang berikut yang kedua, bersisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E sama dengan VJ, VK dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Teman-teman bisa lihat gambar yang pertama, di mana sisi 2,3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Kemudian sisi 2,4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1,2 tidak bersisian dengan simpul 4. Yang ketiga, simpul terpencil atau isolated vertex, di mana simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Teman-teman bisa lihat gambar ketiga, simpul 5 adalah simpul terpencil. Kemudian yang berikut, yang keempat, yaitu graf kosong atau null graph atau empty graph, di mana graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong atau NN. Graf N5. Jadi gambar graf kosong itu seperti pada gambar di mana tidak terdapat sisi-sisi. Yang berikut nomor 5, derajat atau degree, di mana derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Dinotasikan dengan dV. Teman-teman bisa lihat gambar yang pertama, di mana D1 sama dengan D4 sama dengan 2. D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Teman-teman bisa lihat gambar ketiga, di mana D5 sama dengan 0, yaitu simpul terpencil. D4 sama dengan 1, di mana simpul anting-anting atau pendant vertex. Yang berikut, teman-teman bisa lihat gambar kedua, di mana D1 sama dengan 3, yaitu bersisian dengan sisi ganda, D2 sama dengan 4, yaitu bersisian dengan sisi gelang atau loop. Yang berikut pada graf berarah, D in V sama dengan derajat masuk atau in degree, sama dengan jumlah busur yang masuk ke simpul V. Kemudian yang berikut D out V sama dengan derajat keluar atau out degree sama dengan jumlah busur yang keluar dari simpul V. Yang berikut DV sama dengan D in V tambah D out V. Berikut teman-teman bisa lihat pada gambar Q4, di mana D in 1 sama dengan 2, D out 1 sama dengan 1, D in 2 sama dengan 2, D out 2 sama dengan 3, D in 3 sama dengan 2, D out 3 sama dengan 1, D in 4 sama dengan 1, D out 3 sama dengan 2. Yang berikut, lemma jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G sama dengan P,
E, maka sigma V Y dV sama dengan 2 panjang E. Teman-teman bisa lihat gambar yang pertama, di mana D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4 sama dengan 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10. Sama dengan 2 dikali jumlah sisi, sama dengan 2 kali 5. Yang berikut teman-teman bisa lihat gambar yang kedua, di mana D1 tambah D2 tambah D3 sama dengan 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 10, sama dengan 2 dikali jumlah sisi sama dengan 2 kali 5. Yang berikut teman-teman bisa lihat gambar yang ketiga, di mana D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4 tambah D5 sama dengan 2 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 0 sama dengan 8, sama dengan 2 dikali jumlah sisi sama dengan 2 kali 4. Akibat dari lemma atau corollary, di mana teorema untuk sembarang graf G banyaknya simpul berderajat ganjil atau genap. Yang berikut contoh 2. Diketahui graf dengan 5 buah simpul, dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah A 2, 3, 1, 1, 2, B 2, 3, 3, 4, 4. Penyelesaiannya, ini yang pertama, untuk A tidak dapat karena jumlah derajat semua simpulnya ganjil, di mana 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 9. Yang berikut yang B dapat karena jumlah derajat semua simpulnya genap, di mana 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4 sama dengan 16. Yang berikut ke-6, lintasan atau path, di mana lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, dan seterusnya sampai Vn kurang 1, En, Vn. Sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2, dan seterusnya sampai En sama dengan Vn kurang 1, Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Teman-teman bisa lihat gambar yang pertama, di mana lintasan 1, 2, 3, di mana lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1,2, 2,4, 4,3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1,2, 4 tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada gambar 1 memiliki panjang 3. Yang berikut 7, siklus atau Cayley atau sirkuit di mana lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang pertama, di mana 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut, di mana sirkuit 1, 2, 3, 1 pada gambar 1 memiliki panjang 3. Yang ke-8, terhubung atau connected. Terhubung atau connected, yaitu dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Contoh graf tak terhubung seperti pada gambar. Teman-teman bisa lihat sendiri gambarnya. Yang berikut, graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarah terhubung atau graf tidak berarah dari G diperoleh
dengan menghilangkan arahnya. Kemudian dua simpul U dan V pada graf berarah G tersebut terhubung kuat jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Berikut jika U dan V tidak terhubung kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah atau weakly connected. Berikut graf berarah G disebut graf terhubung kuat atau solidly connected graph apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat. Kalau tidak, G disebut graf terhubung lemah. Teman-teman bisa lihat pada gambar tersebut di mana yang pertama ada graf berarah terhubung lemah dan yang kedua gambar graf berarah terhubung kuat. Berikut ke-8 up graph atau subgraph dan komplement up graph. Misalnya G sama dengan V, E adalah sebuah graf di mana G1 sama dengan V1, E1 adalah up graph atau subgraph dari G jika V1 subset V dan E1 subset E. Jadi komplement dari up graph G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan V2, E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E kurang E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Dimana teman-teman bisa lihat pada gambar yang pertama ada graf G1, yang kedua sebuah up graph, dan yang ketiga merupakan komplement dari up graph. Yang berikut komponen graph atau connected component adalah jumlah maksimum up graph terhubung dengan dalam graf G. Graf G di bawah ini mempunyai 4 buah komponen. Teman-teman bisa lihat pada gambar tersebut di mana pada graf berarah komponen terhubung kuat adalah jumlah maksimum up graph yang terhubung kuat. Jadi kemudian graf di bawah ini mempunyai 2 buah komponen terhubung kuat. Yang berikut yang ke-9 up graph rentang atau spanning subgraph, yaitu up graph G1 sama dengan V1, E1 dari G sama dengan V, E dikatakan up graph rentang jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Teman-teman bisa perhatikan gambar tersebut di mana gambar yang pertama itu graf G, yang kedua up graph rentang dari G, dan yang ketiga bukan up graph rentang dari G. Yang berikut cut set. Cut set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi, cut set selalu menghasilkan 2 buah komponen. Pada graf di bawah 1,2, 1,5, 3,5, 3,4 adalah cut set. Terdapat banyak cut set pada sebuah graf terhubung. Di himpunan 1,2, 2,5 juga adalah cut set. 1,3, 1,5, 1,2 adalah cut set, 2,6 juga cut set. Tetapi 1,2, 2,5, 4,5 bukan cut set sebab himpunan bagiannya 1,2, 2,5 adalah cut set. Teman-teman bisa perhatikan gambar yang tertera. Yang berikut graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga bobot. Berikut beberapa graf khusus. Yang pertama, graf lengkap atau complete graph. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan N, sebuah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari N sebuah simpul adalah N kali N kurang 1/2. Teman-teman bisa lihat pada gambar tersebut. Berikut graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan N simpul dilambangkan dengan Cn. Seperti pada gambar yang berikut graf teratur atau regular graphs. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur
derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah NR/2. Yang berikut latihan. Beberapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 16 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama dan tiap simpul berderajat lebih besar sama dengan 4. Jadi jawabannya itu tiap simpul berderajat sama, yaitu graf teratur. Kemudian jumlah sisi pada graf teratur berderajat R adalah E sama dengan NR/2. Jadi N sama dengan 2E per R sama dengan 2 kali 16 per R sama dengan 32 per R. Untuk R sama dengan 4, jumlah simpul yang dapat dibuat adalah maksimum, yaitu N sama dengan 32 per 4 sama dengan 8. Untuk R yang lain, di mana R lebih besar 4 dan R merupakan pembagi bilangan bulat dari 32. Di R sama dengan 8 jika dan hanya jika N sama dengan 32 per 8 sama dengan 4 jika dan hanya jika tidak mungkin membuat graf sederhana. Di mana R sama dengan 16, N sama dengan 32 per 16 sama dengan 2 tidak mungkin membuat graf sederhana. Jadi, jumlah simpul yang dapat dibuat adalah 8 buah, atau maksimum dan minimum. Yang berikut, graf bipartit. Graf G yang himpunan simpulnya dapat dipecah menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2, sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah di simpul di V2 disebut graf bipartit dan dinyatakan sebagai G V1, V2. Teman-teman bisa lihat pada gambar tersebut. Berikut graf G di bawah ini adalah graf bipartit karena simpul-simpulnya dapat dibagi menjadi V1 sama dengan A, B, D dan simpulan V2 sama dengan C, E, F, G. Yang berikut representasi graf. Yang pertama, matriks ketetanggaan, di mana A sama dengan AIJ sama dengan 1 jika simpul I dan J bertetangga, 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Derajat tiap simpul I, yang pertama A untuk graf tak berarah, D V1 sama VI sama dengan sigma J sama dengan 1. Berikut B untuk graf berarah, D in VJ sama dengan jumlah nilai pada kolom J, D out VI sama dengan jumlah nilai pada baris I. Berikut kedua matriks persisian, A sama dengan AIJ, di mana AIJ sama dengan 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J, 0 jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Teman-teman bisa lihat pada gambar tersebut. Yang ketiga, senerai ketetanggaan. Teman-teman bisa lihat pada gambar tersebut dan tabelnya. Yang berikut, graf isomorfik. Diketahui matriks ketetanggaan dari sebuah graf tidak berarah. Gambarkan dua buah graf yang bersesuaian dengan matriks tersebut. Teman-teman bisa lihat matriks tersebut, di mana jawabannya dua buah graf yang sama hanya menggambar secara geometri berbeda. Jadi ini merupakan dua buah graf yang sama, cuma geometrinya berbeda. Yang berikut graf isomorfik. Jadi dua buah graf yang sama tetapi secara geometrik berbeda disebut graf yang saling isomorfik. Dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara dua simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisinya sedemikian sehingga hubungan bersisian tetap terjaga. Yang berikut dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E aksen yang korespondensi di G2 harus bersisian dengan simpul U dan V
aksen yang di G2. Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama kecuali penanaman simpul dan sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Waduh, gaya banget sih lo.